Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Nur Aziz dan kembali lagi bersama konten saya. Dan di sini saya akan membahas bagaimana sih dunia bisnis yang ada di Indonesia dan bagaimana untuk mengembangkan berbagai bisnis yang ada di Indonesia ini. Tidak banyak yang dapat saya sampaikan, nanti akan dibahas dari ujung sampai akarnya oleh teman saya jauh-jauh dari Kalimantan Barat. Mungkin akan membahas dan membantu teman-teman untuk menyelesaikan dan untuk menggali ide-ide di bidang usaha teman-teman semuanya. Baik, tidak perlu lama lagi, mari kita panggil teman saya, Feby Argandi. Oke, baik, di sini kita sudah kedatangan teman saya. Beliau asalnya dari Kalimantan Barat, dan di sini kita akan mengulik berbagai masalah atau problem yang ada di dunia bisnis. Mungkin lebih enaknya, lebih ide lagi, bisa perkenalan dan akan seperti apa sih nanti pembawaan di sini pembahasannya. Hai, terima kasih kepada teman saya Mas Wahyu Nur Aziz. Jadi di sini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Nama saya Feby Argandi. Jadi kedatangan saya di studio milik Mas Wahyu Nur Aziz ini adalah untuk mengulik dan membahas mengenai peluang usaha yang bisa kita terapkan pada bisnis model kanvas. Di sini fungsi kita untuk membahasnya adalah agar teman-teman semua dapat teredukasi dan memahami tentang sistem bisnis model kanvas. Oke, baik. Jadi di sini Mas Feby ini jauh-jauh dari Kalimantan, khususnya untuk teman-teman semua yang menonton, untuk bagaimana sih di dalam dunia bisnis itu untuk kita bersaing dengan baik, untuk menstrukturalkan antara bisnis yang ada di Indonesia ini. Mungkin biar teman-teman tahu, saya izin bertanya untuk Mas Feby. Menurut Mas Feby sendiri, peluang usaha itu apa sih gitu loh? Oh iya. Baik, jadi perlu teman-teman ketahui, untuk peluang usaha ini adalah sebuah kesempatan dan usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh pebisnis dengan memberdayakan segala bentuk sumber daya yang dimiliki. Dan juga untuk penjelasan peluang usaha secara umum itu memiliki pengertian sebagai sebuah kondisi yang dapat memberikan kesempatan untuk seseorang pemilik bisnis dalam mencapai tujuan. Jadi pada intinya peluang usaha ini adalah sesuatu hal yang bisa kita baca dan kemudian bisa memiliki hasil yang baik untuk kita selaku seorang anak muda yang akan memulai sebuah bisnis seperti itu. Oke, jadi semua orang yang ada di Indonesia, terutama anak-anak muda, generasi emas mungkin yang digadang-gadang tahun kita ya, Feby dan teman-teman semuanya yang nonton. Jadi semuanya itu sangat-sangat memiliki peluang usaha. Jadi tidak menutup kemungkinan dari berbagai usia, bahkan anak kecil pun sekarang banyak media-media yang bisa digunakan untuk memudahkan kita berusaha. Oke, mungkin sumber peluang usaha itu berasal dari mana aja? Mungkin sumber peluang usaha itu apa dan asalnya dari mana seperti itu? Ya, jadi untuk sumber peluang usaha itu bisa bersumber dari mana saja. Mungkin dari sini kita akan mengetahui bahwa sumber peluang usaha itu bisa berasal dari latar belakang pendidikan. Seperti kita saat ini kan sedang belajar mengenai sesuai dengan program studi kita di kampus adalah penyuluh peternakan dan kesejahteraan hewan. Nah, dengan latar belakang pendidikan seperti itu, di kemudian hari kita bisa memanfaatkan pendidikan kita untuk menjadi seorang penyuluh di bidang peternakan, dan kemudian kita juga bisa memanfaatkan hobi kita. Saya yakin kebanyakan anak muda, bahkan hampir semua anak muda di Indonesia itu pasti memiliki hobi. Entah hobi itu main bola, main basket, ya
seperti yang disebut Oke, sama berarti- Mas Ajis. Dan kemudian bisa juga peluang usaha itu berasal dari riset, kemudian melihat fenomena-fenomena terkini yang mungkin baru saja terjadi, kita manfaatkan untuk melakukan sebuah inovasi baru, serta untuk sumber peluang usaha ini juga bisa datang dengan kita menjalin hubungan dengan pihak lain. Seperti saat ini saya sedang mengikuti podcast yang diselenggarakan oleh teman saya ini, Mas Ajis, di mana pada podcast ini kita mengusung tema untuk membahas peluang bisnis dengan model kanvas seperti itu. Oke, berarti yang disampaikan Mas Febi tadi itu bahwasanya peluang sumber usaha itu datang dari mana saja dan mungkin Ya, benar. ada di sekitar kita. Mungkin saya pernah dengar yang namanya itu ATM. Mungkin Ya. kita semuanya harus tahu, amati, tiru dan modifikasi. Mungkin salah satunya Ya. disebutkan seperti itu ya Mas Febi. Mungkin karena kita melihat dari viralnya di dunia digital, mungkin kita teman-teman semuanya bisalah kritis dan pintar terhadap teknologi yang ada dengan cara amati, tiru dan modifikasi. Mungkin salah satunya itu. Mungkin lanjut ya Mas Ebi. Mungkin Ya. teman-teman juga udah pada tahu dan ini ada yang namanya di ujung puncak pertanyaan dan yang benar-benar teman-teman harus ketahui mengenai apa sih itu bisnis model Canva. Iya. Mungkin itu. Jadi perlu diketahui teman-teman, untuk bisnis model kanvas itu merupakan sebuah strategi manajemen yang tersusun untuk menjabarkan sebuah ide dan juga sebuah konsep untuk memulai bisnis ke dalam bentuk visual seperti itu. Dan dalam pengembangan bisnis model kanvas ini tentunya ada elemen-elemen pendukungnya agar bisnis ini dapat berjalan. Untuk elemen pendukung tersebut ada 9 yang menjadi faktor untuk mendukung berjalannya bisnis ini. Nah, untuk faktor tersebut yang pertama adalah mengenai value proposition. Value proposition ini merupakan sebuah nilai dari produk atau jasa yang kita tawarkan kepada konsumen, sehingga menjadi alasan mengapa konsumen memilih perusahaan Anda atau perusahaan kita, dan juga mengapa konsumen memilih untuk menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan pada konsumen kita, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada segmen konsumen. Nah, untuk segmen konsumen ini adalah orang-orang yang akan menjadi target kita, menjadi target untuk diberi tawaran produk atau jasa. Dan untuk segmennya ini tentunya memiliki kategori. Untuk kategorinya itu berdasarkan usia maupun secara gender, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga itu ada customer relationship. Ini merupakan sebuah cara yang digunakan untuk menarik minat konsumen terhadap produk atau jasa yang kita tawarkan, serta melalui customer relationship produk atau jasa yang kita tawarkan, kita bisa memastikan bahwa adakah dan seberapa banyak tingkat kepuasan konsumen terhadap produk atau jasa yang kita berikan. Kemudian yang keempat adalah channel. Nah, channel ini merupakan sebuah komponen pendukung atau elemen pendukung dalam bisnis model kanvas. Karena channel ini adalah tempat seperti yang akan digunakan antara pihak yang menawarkan dengan konsumen. Jadi semisal kayak saya sekarang akan menawarkan sebuah produk atau jasa kepada Mas Ajis. Di situ kita akan membuat sebuah diskusi kecil-kecilan di mana terjadilah sebuah interaksi dua arah, di mana yang satunya menawarkan dan yang satu menerima tawaran tersebut. Nah, kemudian kita punya key activities.
key activities ini merupakan aktivitas bisnis yang kita jalankan sehari-hari agar dapat mencapai value profesi kita sebagai orang yang menawarkan produk atau jasa. Nah, kemudian yang ketujuh itu ada key partners. Nah, di sini meliputi siapa saja orang yang dapat mengerjakan kebutuhan perusahaan, di mana kebutuhan tersebut yang mengerjakan meliputi supplier mana yang akan lebih menguntungkan jika terjalin sebuah hubungan kerjasama dalam sebuah bisnis. Nah, kemudian yang kedelapan itu adalah struktur keuangan atau struktur biaya, merupakan skema finansial yang membiayai seluruh operasional perusahaan meliputi aktivitas perusahaan perharinya. Nah, di sini juga untuk biayanya itu berasal dari beberapa sumber daya yang dipakai ataupun beberapa harga produk yang akan kita tentukan dalam pengedaran produk-produk tersebut, sehingga terjadi keseimbangan harga antara produk dan jasa yang kita tawarkan dengan barang-barang yang penawarannya sama dengan perusahaan-perusahaan lain, akan tetapi di situ kita melakukan sebuah penyesuaian. Nah, kemudian untuk yang kesembilan ini merupakan elemen yang terpenting di dalam sebuah bisnis model canvas. Yang kesembilan ini adalah revenue stream. Revenue stream ini merupakan sebuah sumber pendapatan perusahaan dari berbagai sumber, seperti adanya penghasilan atau mungkin dividen sebuah perusahaan yang telah kita jalankan untuk dengan menerapkan sistem model canvas seperti itu. Oke, jadi dari tadi mengenai bisnis model canvas itu ada 9 catatan yang benar-benar harus kita satu-satu itu harus dicoba, jangan sampai dari ke-9 ini ada satupun yang terlewat seperti Mas Feby. Jadi mungkin juga di bisnis model canvas ini mungkin agar lebih gampangnya, karena aku disampaikan dari 9 elemen atau 9 poin yang disampaikan Mas Feby. Mungkin saya ingin bertanya, mungkin sebagai contoh dasarnya aja, bagaimana sih untuk menjelaskan agar lebih gampang dapat dipahami. Contoh bisnis model canvas yang paling gampang saja, mungkin dari Mas Feby bisa memberikan contoh agar nanti para teman-teman, para viewer kita lebih paham terhadap apa sih itu bisnis model canvas. Silakan Mas Feby. Ya, jadi untuk bisnis model canvas ini kan tadi sudah kita jelaskan bahwasanya ini adalah sebuah ide atau sebuah struktur dalam mengembangkan sebuah bisnis. Nah, dalam penerapan bisnis model canvas ini saya implementasikan pada bisnis yang saya jalankan, yaitu penjualan dimsum ayam. Oh, dimsum ayam yang dulu berarti waktu kita pernah kuliah itu bikin itu ya? Ya, benar. Nah, di dalam pemasaran ini tentunya kita mengacu pada 9 elemen tadi agar sesuai dengan target mengapa kita menjalankan sebuah usaha. Jadi seperti itu. Jadi tentunya kita sebagai seorang wirausahawan itu kan ingin mencapai sebuah keuntungan, mendapatkan keuntungan dan juga memiliki peran dalam bersaing untuk penjualan makanan tepat saji seperti itu. Jadi untuk poin-poin penentunya itu tadi ada nilai produk tadi. Nah, dimsum ini dibuat dengan bahan campuran daging ayam, karena sesuai dengan namanya adalah dimsum ayam. Kita gunakan daging ayam, daun bawang, serta irisan wortel dan campuran daun dari daun bawang, sehingga agar memiliki
khasiat yang baik untuk para konsumen kita, serta memiliki kandungan gizi yang seimbang. Nah, kemudian yang kedua tadi adalah segmen pelanggan atau pasarnya. Untuk penjualan dimsum ini kita memiliki target pasar anak sekolahan dan juga masyarakat yang hobi dengan makanan cepat saji, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara saya dan pelanggan itu. Saya melakukan promosi produknya saya itu melalui media sosial dan juga baliho. Kayak orang-orang mau Nyalek. Iya. Tapi ini konteksnya kita ngomongin tentang produk. Ya, melalui baliho juga kita bisa. Dan juga saya mengikuti acara expo maupun bazar dalam berinteraksi untuk mendengarkan segala bentuk unek-unek dari masyarakat agar terjalin sebuah hubungan antara penyedia produk atau jasa dengan para konsumen. Nah, kemudian untuk yang keempat itu channel penjualan. Channel penjualan dimsum ayam ini tentunya tadi jelas sudah saya jelaskan melalui kegiatan Expo Makanan Cepat Saji. Nah, ini merupakan salah satu cara yang sangat akurat untuk mencapai sebuah keinginan kita, mengapa kita menjalankan bisnis model kanvas ini. Nah, kemudian untuk kegiatan yang menjadi kegiatan utama kita dalam produksi dimsum itu tentunya dalam pembuatan dimsum kita satu harus menyiapkan bahan, yang kedua kita harus melakukan pengolahan bahan agar siap untuk diproduksi, dan yang terakhir kita memproduksi dimsum dengan output atau hasil barang jadi itu. Nah, sehingga kita dapat memasarkan produk tersebut ke masyarakat. Nah, kemudian tentunya di dalam bisnis dimsum ini kita kan menggunakan sayur-sayuran dan juga daging ayam. Nah, untuk pengadaan sumber-sumber tersebut kita bermitra dengan peternakan ayam. Untuk peternakan ayamnya ini kita bisa menggunakan ayam jenis broiler dan juga ayam jenis petelur. Dengan mungkin acuannya adalah dengan umur-umur yang masih tergolong agak sedikit muda lah, agar kualitas keempukan dari daging itu lebih bersahabat dengan gigi pelanggan kita. Karena semakin keras tekstur daging, kasihan sama pelanggannya, nggak bisa gigit. Kemudian mitra, kita juga memiliki mitra dalam pengadaan, yaitu peternakan ayam dan warung sembako itu tadi kan. Nah, kemudian untuk struktur biayanya kita itu meliputi ada 3, karena 3 macam biaya ini sangat kita perlukan untuk menjalankan sebuah bisnis. Yang pertama itu ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya pemasaran karena kita tadi perlu bikin baliho. Nah, kemudian ada biaya transportasi agar kita bisa mengantarkan produk-produk kita untuk dipasarkan. Nah, kemudian yang ke-9 itu ada aliran pendapatan. Nah, untuk pendapatan kita ini melalui penjualan pada toko frozen food. Kemudian kita juga bisa buka warung kecil-kecilan di rumah, dan penjualan pada kantin-kantin sekolah. Mungkin ya seperti itu pembahasan mengenai. Jadi mungkin penjelasan dari Mas Feby cukup jelas terkait apa sih dari peluang usaha, dan bahkan sampai contohnya dari apa sih itu model bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas yang tadi dijelaskan oleh Mas Feby terkait usaha yang dijalankan Mas Feby. Dengan Mas Feby itu melihat dari 9 tahapan mengenai bisnis model kanvas itu. Jadi 9 bisnis model kanvas itu benar-benar yang tadi yang saya dapat, yang penjelasan Mas Feby itu sangat-sangat berpengaruh
dari 9 itu terhadap dalam kita untuk melaksanakan berbisnis atau berjualan di tahun-tahun ini sampai akan datang. Kita harus perlunya Benar. memperhatikan dari 9. Sangat perlu memperhatikan. Oke, mungkin dari viewer, dari penonton mungkin harusnya sudah jelas dan cukup lah ya. Karena juga durasi kita udah nggak terlalu lama. Mungkin tadi juga ada acara lagi Mas Webi dari sini. Ya, benar. Mungkin sekali lagi saya terima kasih kepada Mas Webi Ya, sama-sama. terkait penjelasan bisnis di model Canva ini. Mungkin Ya. cukup sekian dari saya. Terima kasih, dan teman saya Mas Webi terima kasih banyak. Sama semuanya. Cukup, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wassalamualaikum bro.